disertasi itu sebagai materi guna. Kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Pendahuluan masa penjajahan Jepang 1910 atau 1945 menjelaskan penindasan dan eksploitasi oleh Jepang serta munculnya gerakan perlawanan kemerdekaan. Pembagian semenanjung Korea 1945 menguraikan konteks perang dingin dan pembagian Korea menjadi dua negara dengan ideologi yang berbeda. Rumus masalah: bagaimana bangsa Korea Utara telah menunjukkan perlawanan terhadap berbagai bentuk tekanan dan ancaman sejak masa penjajahan hingga era modern. Kepada pemateri kedua untuk menyampaikan materinya. Bab 1. Perlawanan di bawah penjajahan Jepang 1910-1945. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik di bawah penjajahan, eksploitasi sumber daya alam dan manusia, diskriminasi rasial, penindasan bahasa dan budaya Korea, sistem pemerintahan kolonial yang represif, munculnya gerakan perlawanan kemerdekaan, gerakan 1 Maret Samil UNO 1919, demonstrasi damai skala nasional yang menuntut kemerdekaan. Meskipun dilintas dengan brutal oleh Jepang, namun membangkitkan kesadaran nasional. Kepada pemateri ketiga untuk menyampaikan materinya. Dan kelompok perlawanan Inwasu dan keterlibatannya dalam gerakan gerilya anti Jepang di Manchuria, organisasi perlawanan lainnya dengan berbagai ideologi, perjuangan bersenjata, aktivitas kelompok gerilya di wilayah Manchuria dan Korea yang meskipun tidak berhasil mengusir Jepang, namun menjaga semangat perlawanan tetap hidup. Kepada pemateri keempat untuk menyampaikan materinya. Perang tokoh perlawanan. Kim Hwa-sung dan keterlibatan dalam gerakan gerilya anti Jepang di Manchuria, organisasi perlawanan lainnya dengan berbagai ideologi, perjuangan bersenjata, aktivitas kelompok gerilya di wilayah Manchuria dan Korea yang meskipun tidak berhasil mengusir Jepang, namun menjaga semangat perlawanan tetap hidup. Kepada pemateri kelima untuk menyampaikan materinya. Perang Korea 1950 sampai 1953 dan konsolidasi kekuasaan di utara. Pecahnya perang Korea latar belakang ideologis dan geopolitik. Perang Korea Utara dalam perang perjuangan pertahankan di wilayah dan ideologi, hubungan internasional dan dampaknya, keterlibatan Tiongkok dan Uni Soviet. Pasca perang pembentukan Republik Demokratik Rakyat Korea dan konsolidasi kekuatan di bawah Kim Il-sung, pengembangan ideologi sebagai landasan kemandirian politik, ekonomi, dan militer. Kepada pemateri selanjutnya untuk menyampaikan materinya.
ketegangan dan upaya dialog peran Korea Utara dalam dinamika keamanan di Asia Timur Laut, hubungan dengan Tiongkok, Rusia, Jepang, dan Amerika Serikat, hilirisasi dan negosiasi internasional, tantangan dan prospek penyelesaian damai, citra internasional Korea Utara, persepsi dan realitas. Kesimpulan, rangkuman poin-poin utama perlawanan bangsa Korea Utara dari masa penjajahan hingga era modern. Analisis keberhasilan dan kegagalan strategi perlawanan yang diungkapkan, refleksi mengenai perlawanan bagi identitas nasional dan kedaulatan Korea Utara, proyeksi masa depan dan tantangan yang dihadapi Korea Utara dalam konteks global. Cukup sekian dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.